Bab 3341, tidak ada apapun dalam 100 mil. Apakah Tuan Dev masih berlatih? Miao Lao merawat lukanya, berjalan ke halaman belakang dan bertanya. Sudah 2 hari 2 malam, dan saya tidak tahu kapan ini akan berakhir. Kai Hongwei tampak sedikit cemas. Lagi pula, waktunya sangat sempit. Semakin awal mereka tiba di Gunung Tianmo, semakin besar peluang yang mereka temui. Tunggu saja dengan sabar, kurasa itu hampir sampai. Kata Miao Lao. Namun begitu Tuan Miao selesai berbicara, langit dan bumi tiba-tiba bergetar, dan kemudian awan hitam besar muncul di langit. Dalam sekejap, seluruh kota matahari jatuh diselimuti awan hitam, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Penglihatan mendadak ini membuat semua orang di Falling Sun City khawatir. Bahkan Tuan Kota Sun berlari keluar ruangan dan memandang ke langit dengan serius. Apa yang terjadi? Kai Hongwei bertanya dengan suara gemetar. Tuan Miao tampak serius dan menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Apakah tidak ada pembudidaya iblis di sini? Melihat awan hitam itu, Kai Qianan berkata dengan ketakutan. Ya, itu pasti seorang kultivator iblis. Saya bisa merasakan aura dari kultivator iblis. Miao menggema. Kedua gadis itu belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Diam, tidak ada pembudidaya iblis yang berani bertindak begitu terang-terangan sekarang. Tuan Miao memelototi Miao dan berkata. Awan hitam semakin rendah, dan semua orang merasa seolah-olah ada batu besar yang membebani hati mereka, membuat mereka agak terengah-engah. Perasaan ini seperti penindasan yang disebabkan oleh kedatangan makhluk abadi. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di awan hitam, seolah-olah ada banyak tentara dan jenderal surgawi yang berlari di awan hitam. Klik. Sambaran petir menyambar tanpa peringatan, dan lokasinya adalah halaman belakang Lao Jia, tempat Dev berlatih. Sambaran petir ini menyambar dan langsung menimbulkan badai yang tak ada habisnya. Miao Lao dan lainnya yang awalnya menjaga halaman belakang langsung terpesona. Semua orang terbang puluhan meter jauhnya. Semua rumah di halaman belakang berubah menjadi bubuk saat petir menyambar. Bahkan rumah tuan kota di sebelahnya pun terpengaruh, dan bahkan tuan kota Sun begitu terguncang oleh kekuatan ini sehingga dia mundur beberapa langkah. Apa sebenarnya ini? Tuan kota Sun mengerutkan kening, melompat, terbang di atas rumah tuan kota, dan mendarat di halaman Lao Jia. Pada saat ini, Tuan Miao dan Lao Jia baru saja naik dari tanah dengan rasa malu. Lalu semua orang melihat apa yang mereka lihat dengan kaget. Saya melihat Dev duduk bersila di bawah pohon peri, dan pohon peri telah layu. Pakaian Dev juga menjadi compang camping. Mungkinkah tadi itu adalah bencana petir? Kai Hongwei berkata dengan kaget. Kesengsaraan guntur. Tuan Miao juga menunggu sampai matanya terbuka, awan hitam di langit ini adalah awan bencana guntur. Bagaimana bisa ada awan bencana guntur seperti itu? Mustahil, kesengsaraan guntur semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihadapi oleh mereka yang naik ke atas. Terobosannya sekarang hanyalah alam kesengsaraan. Jika dia menderita kesengsaraan guntur semacam ini, bukankah itu berarti dia akan musnah di masa depan? Abu. Kita semua telah menerobos alam melampaui kesengsaraan dan menderita kesengsaraan guntur. Siapa yang pernah melihat awan kesengsaraan guntur yang begitu menakutkan? Tuan Kota Sun segera membalas. Meskipun alam melampaui kesengsaraan adalah alam yang paling sulit bagi para beku, dan mungkin hanya ada sedikit beku yang dapat menerobos alam melampaui kesengsaraan, hal itu tidak terlalu menakutkan. Jika ini adalah kesengsaraan guntur yang begitu menakutkan, apalagi 1 dalam 100 mil, saya khawatir tidak ada satupun biksu di seluruh surga dan dunia manusia yang mampu menerobos alam kesengsaraan. Saat Tuan Kota Sun selesai berbicara, badai petir lainnya melanda. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa badai petir menghantam Dev dengan keras. Semua pakaian di tubuh Dev hancur total, dan kulitnya yang bersinar dengan cahaya keemasan terlihat. Cahaya keemasan ini bukanlah penggunaan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan oleh Dev, tetapi cahaya tubuh fisik Dev. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Karena kekuatan fisik Dev berada di luar imajinasi semua orang. Bab 3342 sangat memalukan. Ini adalah kesengsaraan guntur, pastinya kesengsaraan guntur. Kai Hongwei berteriak kaget. Bahkan jika dia tidak mengatakan apapun, semua orang akan tahu bahwa ini adalah bencana petir. Tapi Dev benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menahan bencana petir yang menyimpang, mungkinkah dia akan mati? Guru sedang mengendalikan tubuh fisiknya. Setelah kesengsaraan guntur ini, tubuh fisiknya akan menjadi lebih kuat. Huo Feng melihat niat Dev dan berkata perlahan. Kata-kata Huo Feng membuat semua orang menatap kosong, tidak bisa berkata-kata. Selain menggunakan kata cabul untuk mendeskripsikan Dev, mereka tidak dapat memikirkan kata lain. Gemuruh. Badai petir lagi turun dari langit, meski semua orang bersembunyi jauh dan bahkan memasang penghalang di depan mereka, mereka masih bisa merasakan teror badai petir ini. Persis seperti itu, 9 kesengsaraan petir membombardir satu demi satu, dan penghalang di depan semua orang terus-menerus dihancurkan, dan kemudian diperbaiki. Dan tubuh fisik Dev, di bawah 9 kesengsaraan guntur ini, tidak hanya tidak menghilang menjadi abu, tetapi menjadi lebih emas.
Segera, kesengsaraan guntur menghilang, dan awan kesengsaraan guntur yang menindas di langit perlahan menghilang. Dev perlahan membuka matanya dan merasakan nafas di tubuhnya telah membuat lompatan kualitatif. Dia tahu bahwa dia telah menerobos ke alam melampaui kesengsaraan. Setelah melampaui alam kesengsaraan, dia telah mencapai level baru. Di tahun-tahun mendatang, dia hanya perlu mempersiapkan kenaikannya. Dev berdiri, kekuatan di tubuhnya sepertinya masih mendidih. Ah! Jeritan tiba-tiba membuat Dev sadar kembali. Ternyata Dev sudah telanjang sekarang, dan pakaiannya hancur berkeping-keping oleh petir. Begitu mereka bangun, dua gadis yang lebih tua, Miao Miao dan Kei Qianan, berteriak kaget. Ketika Dev sadar kembali, dia juga menemukan bahwa dia telanjang. Dia tiba-tiba merasa malu dan bingung. Huo Feng segera berlari membawa pakaiannya, berdiri di depan Dev, dan secara pribadi membantu Dev mengenakan pakaiannya. Huo Feng pernah ke sini sebelumnya dan sudah sangat familiar dengan tubuh Dev. Tuan Dev, kesengsaraan guntur Anda terlalu keterlaluan. Saya belum pernah melihat kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan. Kai Hongwei melangkah maju dan berkata dengan kaget. Bukan karena bencana petir itu menakutkan, tapi karena tubuh fisik Tuan Dev begitu kuat sehingga dia bisa menahan bencana petir semacam ini. Sekarang meskipun Tuan Dev tidak menggunakan teknik apapun, mustahil bagi biksu biasa untuk menyakiti Tuan Dev. Tuan Miao berseru dengan iri. Dr. Chen, saya benar-benar tidak menyangka bahwa selain keterampilan medis Anda yang luar biasa, Anda juga begitu kuat. Saya buta dan tidak menyadarinya sebelumnya. Tuan Kotasun melangkah maju, dengan senyuman di wajahnya, dan menarik Dev ke samping. Apoteker Dev, saya tahu bahwa Anda sedang melihat tubuh putri saya untuk mengobati penyakitnya, tetapi saya masih berharap Apoteker Dev dapat menikahi putri saya. Gadis kecilku dianggap sebagai orang yang unggul terlepas dari kecantikan dan bentuk tubuhnya. Dan selama kamu menikah, seluruh kota matahari jatuh akan menjadi milikmu. Aku hanya berlutut pada putri ini. Tolong pikirkan baik-baik, kenapa repot-repot berlarian ke sana kemari. Tuan Kotasun sekarang sangat berharap Dev akan tetap tinggal melalui kesengsaraan guntur ini. Dia telah melihat kekuatan Dev dan masa depan Dev. Jika kota matahari jatuh dapat diserahkan kepada Dev, Tuan Kotasun yakin kota matahari jatuh pasti akan makmur. Tuan Kotasun, saya benar-benar minta maaf. Saya sudah punya pacar, dan saya berjanji padanya bahwa saya akan menjadi orang pertama yang menikahinya dan memberinya pernikahan pertama. Saya benar-benar tidak ingin menjadi orang yang tidak sopan, dan saya berharap Tuan Kotasun bisa mengerti. Dev dengan tegas menolak. Tuan Kotasun memandang Dev dengan tatapan kosong, dia tidak menyangka bahwa godaan sebuah kota tidak dapat menggoda Dev. Hei, karena apoteker Dev sangat menghargai cinta dan keadilan, saya tidak akan memaksa orang lain melakukan apapun. Tuan Kotasun menghela nafas, seolah dia menderita kerugian besar. Bab 3343, tiba di Gunung Tianmo. Setelah Dev berbasa-basi dengan Tuan Kotasun, dia siap berangkat. Dia banyak tertunda dalam latihan, jadi dia harus pergi ke Gunung Tianmo secepat mungkin. Dev dan yang lainnya tidak memilih untuk naik pesawat. Bagaimanapun, kota matahari jatuh tidak terlalu jauh dari Gunung Tianmo. Ada banyak biksu yang bergegas ke Gunung Tianmo. Jika mereka naik pesawat, itu akan terlalu mencolok, dan Dev tidak ingin perhatian semua orang terfokus pada mereka. Setelah melakukan perjalanan sehari semalam, semua orang akhirnya sampai di kawasan Gunung Tianmo. Begitu mereka melangkah ke Gunung Tianmo, semua orang merasakan perubahan antara langit dan bumi. Terlebih lagi, barisan pegunungan besar yang menjulang ke langit terletak di antara langit dan bumi, dan ujungnya tidak dapat dilihat secara sekilas. Cakupan pegunungan sangat luas, dan semua orang di bawah pegunungan ini seperti butiran debu dibandingkan dengan pegunungan Cilian yang dipecah oleh wilayah tengah dan selatan. Gunung Iblis Surgawi ini jauh lebih besar. Jika Gunung Iblis Surgawi ini juga memiliki tabu dan tidak bisa terbang, mungkin butuh waktu lama untuk keluar dari Gunung Iblis Surgawi ini. Untungnya, tidak ada pantangan di Gunung Iblis Surgawi ini, dan para biksu dapat terbang dan bepergian dengan bebas. Pegunungan yang sangat luas. Ini pertama kalinya saya melihat pegunungan yang begitu luas. Kelihatannya seperti raksasa besar tergeletak di tanah. Kai Qianan hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat Gunung Tianmo untuk pertama kalinya. Dev kaget saat melihat Gunung Tianmo, kemegahan Gunung Tianmo memang melebihi imajinasinya. Di dunia sekuler, Dev telah melihat banyak gunung, tetapi dibandingkan dengan Gunung Iblis ini, gunung-gunung itu tidak berarti apa-apa. Bahkan di alam surgawi dan manusia, Dev telah melihat pegunungan besar seperti pegunungan Cilian dan puncak King Niu, tetapi pegunungan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan pegunungan Iblis Surgawi. Tidak ada orang lain yang pernah melihat Gunung Tianmo, dan semua orang sangat gembira. Bagaimanapun, melangkah ke Gunung Tianmo berarti Anda memiliki kesempatan untuk menemukan peluang dan menemukan berbagai harta karun kapan saja. Tidak seperti orang lain yang bersemangat, Kai Hongwei sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, sekarang kita telah memasuki area Gunung Tianmo, kita akan menghadapi banyak bahaya yang tidak diketahui nanti, jadi semua orang harus waspada. Selain monster dan binatang buas, ada banyak pembudidaya iblis di sini. Gunung Iblis adalah tempat dengan banyak pembudidaya iblis. Ada juga banyak biksu yang datang untuk berburu harta karun. Orang-orang ini juga putus asa.
Demi keuntungan mereka sendiri, mereka akan melakukan apa saja. Itu bisa dilakukan. Jadi kita harus bersatu. Tidak ada yang bisa menganggap enteng, atau melakukan hal-hal yang merugikan tim demi kepentingan langsung. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kai Hongwei memberitahu semua orang bahwa mereka harus bersatu ketika sampai di tempat ini. Jika mereka ingin bertarung sendirian, mereka mungkin tidak bisa memasuki Gunung Iblis. Jangan khawatir, Bos Kai, kami datang ke sini mempertaruhkan nyawa kami, dan kami semua siap sekarang. Ya, jika kita hanya mencari keuntungan dan melarikan diri ke pegunungan Cilian, bagaimana kita bisa melawan para penggarap iblis itu? Saya punya firasat kali ini, dengan Tuan Dev di sini, kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Banyak biksu mengutarakan pendapat mereka satu demi satu. Jika mereka semua melarikan diri dan meninggalkan Dev sendirian ketika mereka berada di pegunungan Cilian, Dev mungkin akan jatuh ke tangan Penatua Fei. Semua orang hanya perlu bersiap, dan jangan terlalu gugup. Saya pernah ke Gunung Iblis ini, jadi saya mengenalnya. Dibandingkan dengan banyak orang yang belum pernah ke sini sebelumnya, kami memiliki keuntungan. Kali ini kita belum mengetahui secara spesifik lokasi medan pertempuran para dewa dan iblis, jadi kita perlu bersabar dan mencari secara perlahan. Selain itu, kita harus bersiap untuk bertahan di Gunung Iblis ini dalam waktu yang lama. Kai Hongwei menghibur semua orang, dia tidak bisa membiarkan hati semua orang runtuh sebelum mereka memasuki Gunung Tianmo. Saatnya diingatkan dan dihibur, yang juga mencerminkan kemampuan Kai Hongwei sebagai pemimpin tim. Bagaimanapun, dia dianggap orang tua dan tahu cara memimpin orang. Kai Hongwei memimpin semua orang ke daerah Gunung Tianmo dan berjalan menuju kedalaman Gunung Tianmo. Bab 3344, sungguh pria yang aneh. Di hutan lebat di Gunung Tianmo, 5 biksu sedang beristirahat di bawah pohon setebal beberapa meter. Di antara 5 biksu ini adalah Penatua Fei, yang nyawanya diselamatkan oleh Dev. Kamu istana tanpa jiwa benar-benar tidak berguna. Kamu bahkan tidak menangkap seorang biksu muda di alam fusion. Kamu masih memiliki keberanian untuk menemukannya. Seorang biksu muda mengutuk Penatua Fei. Penatua Fei menundukkan kepalanya dan tidak berani bernapas, karena pemuda di depannya adalah Zuo Xuan, putra Zuo Tianzeng, pemimpin aliansi penyegel iblis. Di sebelah Zuo Xuan adalah Penatua Chu dari Dimensiling Alliance yang datang bersamanya. Dua lainnya adalah dua jurumudi aliansi penyegel iblis di wilayah selatan demi keselamatan Zuo Xuan, mereka datang ke Gunung Tianmo bersama-sama. Zuo Xuan lelah dimarahi, jadi dia melihat ke arah Penatua Chu di sampingnya dan berkata, Paman Chu, apakah identitas Dev telah diselidiki dengan jelas? Tunjukkan padaku. Tuan, sebaiknya Anda tidak mengkhawatirkan Dev. Pemimpin aliansi telah memerintahkan divisi utama untuk memburu Dev. Saya yakin dia tidak akan hidup lama. Sebaiknya kita bermain di gunung ajaib ini selama beberapa hari lalu kembali. Terlalu berbahaya di sini. Penatua Chu tahu betapa berbahayanya Gunung Tianmo, jadi dia berencana untuk membawa Zuo Xuan selama beberapa hari dan kemudian kembali. Paman Chu, aku tahu kamu mengkhawatirkan keselamatanku, tapi jangan khawatir, aku sekarang telah mencapai alam kesengsaraan tingkat kelima, dan hidupku tidak akan dalam bahaya di Gunung Iblis Surgawi ini. Selain itu, tanpa kamu dan dua jurumudi yang mengikuti kita, tidak peduli apakah kita bertemu dengan pembudidaya iblis atau monster, hanya mereka yang bisa melarikan diri. Sebaiknya tunjukkan padaku informasi Dev, aku sangat penasaran dengan orang ini. Zuo Xuan berkata dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar laporan Penatua Fei, dia menjadi penasaran dengan Dev. Seorang biksu alam fusi memukuli para biksu alam kesengsaraan dan mengirim mereka berlarian kemana-mana, ada terlalu sedikit orang seperti ini yang bertarung melintasi alam. Jadi Zuo Xuan sangat ingin tahu siapa Dev. Ketika Penatua Chu melihat ini, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan slip informasi giok, yang mencatat semua informasi yang mereka kumpulkan tentang Dev. Zuo Xuan mengambil slip giok itu, dan saat nafas mengalir ke slip giok itu, informasi Dev langsung muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, Zuo Xuan mengembalikan slip giok itu kepada Penatua Chu dan berkata, Paman Chu, menurut Anda mengapa Dev, seorang biksu di alam penggabungan, dapat mengalahkan alam kesengsaraan? Tampaknya rekan penguasa di pihak Mo Hai, 4 tetua dari alam kesengsaraan tingkat pertama dan kedua, bergabung, tetapi mereka semua dikalahkan oleh Dev. Dia hanyalah seorang biksu alam penggabungan kecil. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Zuo Xuan tidak mengerti mengapa Dev menjadi seperti ini. Bukannya belum pernah terjadi sebelumnya untuk bertarung melampaui level yang lebih tinggi. Ada banyak orang surga yang sombong yang bisa bertarung melampaui level yang lebih tinggi. Tidak ada yang aneh dengan hal ini. Namun, selain mampu bertarung melampaui level yang lebih tinggi level, orang ini juga mahir dalam memurnikan obat. Bahkan murid dari istana tanpa jiwa bahkan apoteker tidak dapat melakukan apapun padanya, dan itulah yang menakutkan. Kita semua tahu bahwa level apoteker di dunia dewa dan manusia pada umumnya tidak terlalu tinggi. Hal ini karena mereka menghabiskan seluruh waktunya untuk memurnikan obat, sehingga kekuatan semua level akan lebih rendah. Selain itu, tidak ada apoteker yang dapat mencapai tingkat pencapaian tertentu tanpa berlatih selama ratusan atau bahkan ratusan tahun. Tapi Dev, di usia yang begitu muda, telah mencapai level master kedokteran. Ini terlalu aneh. Penatua Chu juga sangat penasaran dengan Dev.
Bilang begitu, aku tidak sabar untuk bertemu pria ini. Aku ingin melihat siapa dia. Mungkinkah orang ini juga seorang pembudidaya iblis, menggunakan keterampilan sihir untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat? Zuo Xuan menganalisis. Tuan, orang ini bukan seorang kultivator iblis. Jika dia adalah seorang kultivator iblis, saya seharusnya bisa merasakannya. Pada saat ini, Penatua Fei, yang telah dimarahi, berbicara. Kamu merasa seperti sampah. Seorang biksu hebat dari alam kesengsaraan tingkat 6 bahkan tidak bisa menangkap alam fusion. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ayahku lakukan mengumpulkan sampah seperti kamu. Paman Chu, jika kamu menggunakan formasi untuk menyimpulkannya, pernahkah kamu melihat Dev datang ke Gunung Tianmo? Zuo Xuan bertanya pada Penatua Chu. Bab 3345, lihatlah lurus ke depan. Tuan, deduksi formasi menghabiskan banyak energi spiritual. Jika saya menghadapi bahaya setelah deduksi, akan sulit bagi saya untuk menolaknya. Penatua Chu dengan sopan menolak Zuo Xuan. Pengurangan formasi adalah jenis formasi yang secara khusus menghabiskan kesadaran spiritual Anda. Setelah deduksi selesai, Anda perlu istirahat yang lama untuk pulih. Namun di Gunung Iblis yang berbahaya ini, jika Anda terlibat dalam pengurangan formasi, Anda akan mendapat masalah jika menghadapi bahaya. Paman Chu, kamu terlalu berhati-hati. Ada 2 jurumudi di sini, dan saya sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat kelima. Saya dapat melindungi diri saya sendiri bahkan jika saya menghadapi bahaya. Anda dapat segera menyimpulkannya. Meskipun Zuo Xuan memanggil Paman Chu, nadanya sangat tegas dan jelas berarti bahwa dia tidak dapat disangkal. Melihat ini, Penatua Chu hanya bisa menghela nafas pelan, dan kemudian berkata kepada kedua jurumudi, Anda harus menjaga Tuan Muda dengan baik, dan Anda tidak boleh membuat kesalahan apapun. Sesuai perintah, kedua jurumudi itu mengangguk. Penatua Chu menemukan ruang terbuka, mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan cermin bagua dan meletakkannya di tanah, lalu dia menggambar pola di tanah di sekitar cermin bagua. Polanya lebih dari 1 inci ke dalam tanah, terlihat sangat berantakan, dan saya bahkan tidak tahu digambar apa. Segera setelah itu, Penatua Chu menggigit jarinya dan menjatuhkan setetes darah ke cermin bagua. Berdengung. Cermin bagua memancarkan cahaya merah, dan Penatua Chu duduk bersila, melantunkan sesuatu. Segera, pola-pola mulai tampak samar-samar dalam cahaya merah yang dipancarkan oleh cermin bagua. Saat polanya menjadi semakin jelas, sosok seperti Dev tiba-tiba muncul di dalamnya. Tuan, orang ini adalah Dev. Penatua Fei menunjuk ke arah Dev di gambar dan berkata. Tapi mata Zuo Xuan tidak tertuju pada Dev, tapi pada 3 gadis Wu Feng, Kei Qianan dan Miao Miao di tim. Ketiga gadis itu memiliki penampilan yang luar biasa dan sosok yang berbeda, yang membuat mata Zuo Xuan menatap lurus. Ketika Penatua Fei melihat Zuo Xuan seperti itu, dia juga menutup mulutnya. Tuan, mereka telah sampai di Gunung Tianmo. Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia harus berhenti merapal mantra. Lagi pula, semakin lama waktu casting, semakin besar hilangnya kesadarannya, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Paman Chu, jangan berhenti, aku sedang diawasi. Zuo Xuan tidak membiarkan Penatua Chu berhenti, matanya tertuju pada ketiga gadis di gambar. Zuo Xuan terus menjilat bibirnya, dan api hasrat mulai berkobar di dalam hatinya. Penatua Chu tidak tahu bahwa Zuo Xuan ingin melihat wanita, jadi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Saat ini, Dev dan orang lain yang berjalan ke Gunung Tianmo tidak tahu bahwa mereka sedang dimata-matai. Namun segera, Dev tiba-tiba berhenti dan kemudian melihat ke langit. Tuan Dev, ada apa? Kai Hongwei bertanya dengan bingung ketika dia melihat Dev berhenti. Sepertinya kita telah dimata-matai, Dev mengerutkan kening dan berkata. Siapa ini? Kai Hongwei buru-buru melihat sekeliling, dan semua orang segera menjadi waspada. Jangan gugup, pihak lain menggunakan pengurangan formasi. Saya khawatir mereka sekarang jauh dari kita. Kata Dev. Pengurangan arai. Mantra formasi kuno semacam ini menghabiskan banyak kesadaran spiritual. Siapa yang menyimpulkan kita? Tidak ada yang perlu diselidiki tentang kita. Tuan Miao bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu, tapi karena pihak lain sedang menyimpulkan kita, itu pasti bermusuhan. Semua orang harus berhati-hati. Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Nafas melesat lurus ke langit, lalu nafas itu meledak disertai suara gemuruh. Penatua Chu, yang sedang menyimpulkan formasi, tiba-tiba menyemburkan seteguk darah pada saat yang sama ketika auranya meledak, dan gambar di cermin bagua menghilang seketika. Penatua Chu, kamu baik-baik saja. Ketika kedua jurumudi melihat ini, mereka bergegas ke depan untuk bertanya. Penatua Chu tampak sedikit pucat, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja. Bab 3346, kirim tenaga tambahan. Ketika Penatua Chu berbalik dan melihat ke arah Zuo Xuan masih memiliki ekspresi konten yang belum selesai di wajahnya. Dia sangat aneh dan tidak mengerti apa yang dilihat Zuo Xuan akan menjadi seperti ini. Jika dia tahu bahwa Zuo Xuan membuatnya bersikeras hanya untuk melihat wanita, dia mungkin akan marah. Tuan,
Dev bersama tim, dan ada banyak biksu yang cakap di antara mereka, jadi ketika ingin menangkap Dev, lebih baik menyerahkannya kepada subhelm aliansi penyegel iblis, dan Anda tidak boleh terlibatlah saat ini. Penatua Chu membujuk Zuo Xuan. Paman Chu, semakin sering hal ini terjadi, semakin kita harus mengambil tindakan secara pribadi. Dengan kekuatan berbagi kemudi, saya khawatir kita tidak akan bisa menang melawan Dev. Zuo Xuan bersikeras untuk mengambil tindakan secara pribadi. Tapi Zuo Xuan saat ini bukan hanya untuk menangkap Dev, tapi juga untuk ketiga gadis di tim. Di Gunung Tianmo yang sangat terpencil ini, dengan 3 gadis menemaninya, Zuo Xuan tidak akan merasa kesepian. Ketika dia berada di markas besar Demon Ceiling Alliance, untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, Zuo Tian tidak mengizinkan Zuo Xuan bermain dengan wanita. Sekarang dia keluar, tidak ada yang bisa mengendalikannya, jadi tentu saja Zuo Xuan harus menikmatinya. Penatua Chu memandang Zuo Xuan dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Segera pergi dan panggil semua murid aliansi penyegel iblis yang bisa kamu kumpulkan. Kata Penatua Chu kepada kedua jurumudi. Ikuti perintahmu. Kedua jurumudi pergi mengumpulkan orang-orang. Lalu, pergi dan temukan semua orang dari istana tanpa jiwa yang bisa kamu temukan. Ada pembudidaya iblis yang merajalela di Gunung Iblis hari ini, jadi pasti ada orang dari istana tanpa jiwamu. Penatua Chu memerintahkan Penatua Fei dari istana tanpa jiwa. Sekarang Zuo Xuan menjadi lebih ceria dan selalu mencari sesuatu untuk dilakukan, Penatua Chu harus memesan lebih banyak orang. Zuo Tianzeng adalah putra yang sangat berharga. Jika sesuatu terjadi, tidak ada dari mereka yang bisa hidup. Setelah mendengar ini, Penatua Fei hanya bisa menganggukkan kepalanya dan pergi mencari orang-orang di istana tanpa jiwa sendirian. Tuan, saya harus pulih, jadi mari kita tetap di sini sekarang dan menunggu sampai mereka menemukan seseorang. Kata Penatua Chu kepada Zuo Xuan. Oke. Dengarkan saja Paman Chu, Zuo Xuan mengangguk. Di sisi lain, Dev dan yang lainnya terus bergerak menuju kedalaman Gunung Tianmo. Semua orang sangat berhati-hati karena mereka tahu seseorang sedang mengintip. Kenapa aku merasa sangat menakutkan di sini? Selama pawai, Kai Qianan mengencangkan kerah bajunya dan berkata, roh jahat dari Gunung Iblis sangat kuat hari ini. Tingkat kultivasimu rendah dan kamu telah lama diselimuti oleh roh jahat, jadi kamu merasa murung. Aku punya pil di sini. Kamu akan merasa lebih baik setelah meminumnya. Dev mengeluarkan pil, menyerahkannya kepada Kai Qianan dan berkata. Kai Qianan melirik Dev, lalu menelan pil itu tanpa ragu-ragu, tak lama kemudian tubuhnya terasa hangat, dan perasaan menakutkan serta suram itu hilang. Pantas saja Gunung Iblis Surgawi ini menjadi tanah suci bagi budidaya iblis. Yin dan energi jahat di tempat ini sangat kuat, sehingga sangat cocok untuk budidaya iblis. Kata Miao Lao. Setiap orang menggunakan energi spiritual untuk melindungi hatinya. Jika Anda diselimuti oleh roh-roh jahat ini dalam waktu yang lama, tubuh Anda akan mengalami masalah. Dev mengingatkan semuanya. Semua orang melindungi hati mereka dan terus bergerak maju. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan banyak mayat monster, dan beberapa biksu meninggal secara tragis. Jelas sekali, para biksu ini pertama kali memasuki Gunung Iblis dan kemudian bertemu monster, jadi mereka terlihat di hutan belantara. Di sini, tidak ada yang membuang waktu hanya untuk mengurus mayat. Ini adalah tempat yang kejam di Gunung Tianmo. Semua orang berjuang di ambang kematian. Mereka tidak tahu kapan akan ada bahaya, jadi tidak ada yang akan peduli satu sama lain, tetapi bahaya juga datang dengan peluang. Saat semua orang sedang berjalan, Dev tiba-tiba berhenti dan berteriak, ada seorang kultivator iblis. Setelah mendengar kata-kata Dev, semua orang segera mengambil posisi menyerang. Bab 3347, Pemahaman. Pada saat yang sama, tidak jauh dari Dev dan yang lainnya, 5 pembudidaya iblis juga merasakan kehadiran Dev dan yang lainnya, dan ekspresi mereka menjadi gugup. Kelima penyihir ini berasal dari lembah roh darah, dan Jindong serta Luosi termasuk di antara mereka. Ada juga seorang lelaki tua berambut putih, yang merupakan pemilik lembah roh darah, ayah Luosi, dan guru Jindong, Luo Shouhai. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita bersembunyi? Jindong bertanya pada Luo Shouhai. Dalam perjalanannya, mereka sering menghindari orang agar tidak menimbulkan perselisihan, lagi pula mereka semua adalah penggarap setan, jika bertemu dengan penggarap manusia pasti akan terlibat perselisihan. Namun, ada banyak biksu yang tidak akan melakukan apapun terhadap para penggarap iblis di Gunung Iblis ini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah para penggarap iblis. Para biksu ini hanya di sini untuk berburu harta karun, bukan untuk menghancurkan para penggarap iblis ini. Jadi selama para penggarap iblis tidak menimbulkan masalah, mereka tidak akan mengikuti penggarap iblis. Tidak perlu bersembunyi, pihak lain telah menemukan kita. Saya harap para biksu ini tidak memusuhi kita. Setelah Luo Shouhai selesai berbicara, dia terus memimpin orang-orang maju. Dev sedikit mengernyit, karena dia bisa merasakan para penggarap iblis itu mendekati mereka. Dev tidak tahu apakah pihak lain bermusuhan, jadi dia hanya bisa mempersiapkan semua orang. Miao Lao meminta yang lebih lemah untuk berdiri di tengah kerumunan, sementara yang lain membentuk lingkaran dan membentuk postur bertarung. Segera, Luo Shouhai dan yang lainnya mengungkapkan sosok mereka, dan semua orang merasakan energi iblis pada Luo Shouhai dan lainnya.
Di Gunung Iblis Surgawi ini, para penggarap iblis ini tidak perlu menyembunyikan aura mereka. Pembudidaya iblis pemberani-berani datang ke rumah kita meskipun dia tahu kita ada di sini. Bukankah ini berarti dia tidak menganggap kita serius? Hari ini saya akan menghilangkan kerugian bagi orang-orang, dan pertama-tama membunuh Anda para penggarap iblis. Setelah Miao Lao mengatakan ini, dia benar-benar memegang pedang dan menyerang Luo Shouhai dan yang lainnya. Melihat ini, orang lain juga muncul satu demi satu. Dev ingin menghentikannya, tapi dia tidak punya waktu. Luo Shouhai juga tidak menyangka pihak lain akan begitu memusuhi pembudidaya iblis mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghunus pedangnya dan menyerang, dan dia segera menjadi marah. Dia langsung memegang pedang berkepala hantu di tangannya untuk bertarung melawan Tuan Miao. Yang lain juga terlibat dalam perkelahian dalam sekejap. Tuan Miao telah disakiti oleh pembudidaya iblis, jadi dia sangat membenci pembudidaya iblis, jadi ketika dia melihat pembudidaya iblis, dia mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Ketika Dev melihat ini, dia berkata tanpa daya kepada Ji Yun dan Huo Feng, kalian berdua, mohon perhatiannya dari belakang untuk mencegah pembudidaya iblis lainnya melakukan serangan diam-diam. Setelah mengatakan itu, Dev memegang pedang pembunuh naga, melompat dan bergegas ke depan. Tapi saat Dev hendak mengambil tindakan, dia melihat Jin Dong dan Luo Xi. Dan keduanya juga melihat Dev. Tuan Dev. Keduanya terkejut pada saat yang sama dan berteriak gembira. Kenapa kalian berdua? Dev juga tampak terkejut. Berhenti, berhenti, ayah, berhenti. Luo Xi segera menghentikan ayahnya. Dev juga berteriak sekuat tenaga, berhenti, hentikan semuanya. Raungan Dev seperti sambaran petir yang tiba-tiba, menyebabkan semua orang berhenti menyerang seketika. Xiao Xi, apa yang terjadi? Luo Shouhai bertanya pada Luo Xi. Ayah, ini adalah Tuan Dev yang aku dan kakak laki-lakiku ceritakan padamu. Dia menyelamatkan kami dan menyembuhkanku. Luo Xi menunjuk ke arah Dev dan berkata. Luo Shouhai tertegun dan memandang Dev dengan tidak percaya. Dia awalnya mengira Dev akan sangat tua, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih begitu muda. Tuan Miao memandang Dev dan berkata, Tuan Dev, apakah Anda kenal para penggarap iblis ini? Dev mengangguk, kami mengenal mereka. Mereka berasal dari lembah roh darah, dan mereka semua adalah temanku. Tuan Dev, Anda sebenarnya punya teman iblis. Kai Hongwei bertanya dengan bingung. Aku tidak hanya punya teman dari ras iblis, aku juga punya teman dari ras binatang. Saat aku berteman, aku tidak pernah melihat ras mereka, asalkan tidak merugikan orang lain. Ada orang baik di antara iblis, dan ada sampah di antara biksu manusia yang lebih buruk dari babi dan anjing, jadi kita tidak bisa begitu saja menilai satu sama lain berdasarkan kelompok etnis mereka. Dev berkata tanpa malu-malu. Bab 3348, ini belum terlambat. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Tuan Miao dan Kai Hongwei terdiam dan berhenti berbicara. Dan Luo Shouhai sedikit terkejut dan berkata, adikku, aku tidak menyangka kamu akan begitu tercerahkan di usia semuda ini. Pantas saja senior Feng Mo akan mengajarimu pengetahuan rahasianya. Rupanya Jin Dong dan yang lainnya juga memberitahu Luo Shouhai tentang tinju cahaya suci Dev. Tidak hanya senior Wind Demon, senior Blood Demon juga menyelamatkan hidupku. Dev tersenyum ringan. Apakah kamu melihat leluhur setan darah? Di mana leluhur setan darah? Luo Shouhai tercengang. Jin Dong dan Luo Xi juga terkejut, mereka belum pernah mendengar Dev berbicara tentang Blood Demon. Iblis darah senior seharusnya ada di dunia surga dan bumi, tapi aku tidak tahu di mana dia bersembunyi. Dev menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu di mana Blood Demon berada, orang ini mungkin bersembunyi di kegelapan, menyelidiki pertempuran antara dewa dan iblis. Meski ribuan tahun telah berlalu, namun mereka telah ditindas selama bertahun-tahun tanpa alasan apapun, tentunya harus diselidiki dengan jelas. Hei, setelah kejayaan leluhur iblis darah, iblis menjadi seperti tikus di jalanan. Luo Shouhai menghela nafas, lalu memandang Tuan Miao, Kai Hongwei dan yang lainnya, rekan-rekan Tao, meskipun saya, lembah roh darah, adalah iblis, saya, Luo Shouhai, tidak memiliki hati nurani dan tidak pernah melakukan apapun yang membahayakan alam atau keadilan. Miao Lao, Bos Kai, lembah roh darah ini memang berbeda dari iblis lainnya. Dev memandang Tuan Miao dan Bos Kai, lalu memberitahunya tentang hemofilia Luo Xi. Ketika mereka mendengar bahwa Luo Xi dapat meminum darah kakak laki-lakinya tanpa menyakiti orang yang tidak bersalah, mereka langsung mendapat kesan yang baik tentang lembah roh darah. Saudara Jin, Nona Luo. Saat ini, Ji Yun dan yang lainnya juga datang. Tuan Ji. Melihat Ji Yun, Jin Dong dan Luo Xi berteriak gembira. Lagi pula, saat kami berada di Mohai, beberapa orang memiliki persahabatan yang mendalam. Adikku, apakah kamu datang ke Gunung Iblis ini karena medan perang antara dewa dan iblis? Luo Shouhai bertanya pada Dev. Dev mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, ya, tapi perjalanan kami tertunda. Saya tidak tahu apakah harta karun di medan perang para dewa dan iblis telah diambil sejak lama. Tuan Dev, medan perang antara dewa dan iblis ini belum dibuka. Tidak ada yang bisa masuk untuk mengambil harta karun itu. Anda belum terlambat. Luo Xi buru-buru berkata pada Dev. Apa?
Belum dinyalakan. Dev bingung sejenak. Bahkan Tuan Miao, Kai Hongwei dan yang lainnya tampak bingung, bukankah itu berarti medan perang antara dewa dan iblis telah ditemukan? Mengapa ini tidak diaktifkan? Melihat ini, Luo Shouhai buru-buru menjelaskan, medan perang para dewa dan iblis ini memang berada di Gunung Iblis Surgawi, tetapi tidak berada di ruang Gunung Iblis Surgawi. Pada masa itu, pertempuran tingkat ini semuanya dibuka di luar negeri. Luar angkasa. Jika terjadi pada hari ini, jika dunia manusia berperang, seluruh surga dan dunia manusia akan runtuh. Meski medan perang memang ada di Gunung Tianmo, namun itu bukanlah sebuah ruang. Itu membutuhkan pembukaan ruang asing. Sekarang di tengah Gunung Tianmo, celah kekosongan di ruang asing telah terbentuk, namun belum terbuka. Itu semua adalah turbulensi dalam ruang dan waktu. Tidak ada orang yang bisa melewatinya. Begitu Luo Shouhai menjelaskan, Dev langsung mengerti dan memikirkan pulau kecil di lautan tinta dan naga mati, mereka semua berada di ruang terbuka. Jadi, belum terlambat bagi kita untuk datang. Dev diam-diam menghela nafas lega, dalam hal ini, harta karun di medan perang para dewa dan iblis bergantung pada keberuntungan setiap orang. Tentu saja ini belum terlambat, dan bukan hanya belum terlambat, tapi aku juga bisa menjamin adikku bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu. Luo Shouhai berkata sambil tersenyum tipis. Masuk dulu. Dev tercengang. Saat medan perang para dewa dan iblis terbuka, semua orang pasti akan menyerbu masuk. Pasti akan ada kekacauan. Tidak peduli seberapa kuat Dev, dia tidak akan bisa masuk lebih dulu. Bab 3349, dengarkan nasihat dan makan yang cukup. Bagaimanapun, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Dev baru saja menerobos alam kesengsaraan, tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di dunia surga dan manusia. Tuan Dev, kali ini medan perang para dewa dan iblis dibuka di Gunung Tianmo, tidak akan seperti medan perang para dewa dan iblis yang dibuka di tempat lain. Tidak ada ketertiban sama sekali. 6 sekte iblis utama di seluruh wilayah Gunung Tianmo telah mencapai kesepakatan dengan banyak biksu sekte di wilayah Gunung Tianmo. Kali ini, orang tidak akan bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis dengan santai. Mereka perlu memiliki tanda untuk masuk. Hal ini dapat mencegah beberapa kultivator biasa. Hal ini juga dapat menyebabkan beberapa biksu dari daerah lain diblokir dari medan perang para dewa dan iblis, kecuali mereka dapat menemukan sumber daya, jika tidak mereka tidak akan bisa masuk. Dalam hal ini, banyak biksu sekte di wilayah selatan akan memiliki keuntungan alami, dan mereka juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Sebagai kekuatan utama di Gunung Iblis, kami di Lembah Roh Darah juga memiliki kuota token kami sendiri, jadi saya dapat menjamin bahwa adik laki-laki saya dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis sebelum yang lain. Kata-kata Luo Shouhai langsung mengejutkan Dev dan Kai Hongwei. Mungkinkah para biksu di wilayah selatan ini setuju untuk bekerja sama dengan Anda para pembudidaya iblis? Tuan Miao bertanya dengan wajah bingung. Mengapa tidak bekerja sama? Kalau kita bekerja sama, semuanya akan menguntungkan. Jika kita tidak bekerja sama, kedua belah pihak akan kalah. Tentu saja mereka memilih bekerja sama. Tidak ada yang akan mendapat masalah dengan sumber daya. Jangan lupa bahwa banyak orang yang mengutamakan kepentingan. Jika medan perang antara dewa dan iblis ini ada di daerahmu, dan seseorang memintamu untuk bekerja sama, bahkan jika itu adalah pembudidaya iblis, apakah kamu setuju? Luo Shouhai berkata sambil tersenyum dingin. Tuan Miao terdiam. Luo Shouhai benar. Tuan Miao telah melihatnya kali ini. Aliansi Penyegel Iblis, sebuah organisasi yang memusnahkan iblis dan membela jalan, akhirnya bekerja sama dengan para penggarap iblis. Apalagi yang tidak mungkin? Tidak apa-apa. Dengan ketertiban, pembantaian yang lebih besar dapat dihindari. Jika ada kekacauan dan tidak ada ketertiban, maka seluruh Gunung Tianmo akan menjadi api penyucian, dan pasti tidak ada cara untuk menghindari pembunuhan satu sama lain. Dev berkata perlahan. Apa yang kurang di seluruh alam surgawi sekarang adalah keteraturan. Meskipun ada guru di 5 wilayah utama alam surgawi, bahkan guru sendiri hanya peduli pada kultivasi dan tidak peduli dengan urusan di wilayah mereka sendiri, dan orang lain tidak akan peduli. Peduli pada mereka. Ayo pergi, ikuti aku. Saat kita memasuki medan perang para dewa dan iblis, tidak ada yang akan menghentikan kita. Kata Luo Shouhai. Semua orang saling memandang, dan akhirnya mata mereka tertuju pada Tuan Miao dan Kai Hongwei. Bagaimanapun, mereka semua adalah kultivator manusia, tetapi sekarang mereka harus mengikuti kultivator iblis, sepertinya bukan itu masalahnya. Tetapi jika mereka tidak mengikuti, orang-orang seperti mereka dari dunia luar mungkin tidak akan bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis, bukankah itu sia-sia? Tuan Miao dan Kai Hongwei juga saling memandang, tak satu pun dari mereka berani berbicara. Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa orang-orang ini juga ingin memasuki medan perang para dewa dan iblis, tetapi dia tidak ingin menjadi orang pertama yang berbicara dan memikul tanggung jawab ini. Bagaimanapun, para pembudidaya iblis saat ini masih terpisah dari para pembudidaya manusia. Saya akan mengikuti Tuan Lembah Luo. Jika seseorang menggunakan ini sebagai alasan untuk mengkritik saya setelah saya kembali, biarkan dia datang kepada saya. Dev mengambil inisiatif dan mengambil tanggung jawab. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua setuju dan bersedia untuk mengikuti.
Oke, karena semua orang bersedia mengikutiku, ayo berangkat sekarang. Kita akan berkumpul di Sekte Suanyin, di mana kita akan menunggu pembukaan medan perang antara dewa dan iblis. Saat kita sampai di sana, tidak akan ada perbedaan antara manusia dan iblis. Tidak ada yang diizinkan bertarung secara pribadi. Orang-orang dari beberapa sekte besar dan keluarga bangsawan di daerah Gunung Tianmo juga ada di sana, dan para biksu manusia juga akan menahan diri. Tidak peduli apakah kamu bertemu musuh atau tidak, jangan mengambil tindakan di sana. Ingat, jika kamu masih memiliki prasangka buruk terhadap pembudidaya iblis di hatimu, kamu harus menanggungnya dan jangan mengambil tindakan. Jangan lupa bahwa kamu ada di sini untuk berburu harta karun, bukan untuk bertarung secara pribadi. Ya, harap diingat. Luo Shouhai mengingatkan semuanya. Semua orang mengangguk karena mereka memilih untuk mengikuti Luo Shouhai, mereka harus mendengarkan yang lain. Segera, semua orang, dipimpin oleh Luo Shouhai, menuju Sekte Suanyin. Bab 3350, mungkinkah itu konspirasi? Di bawah pohon jauh di dalam Gunung Tianmo, Penatua Chu masih perlahan memulihkan kesadarannya, sementara Zuo Xuan tampak sedikit bosan, memainkan pisau emas di tangannya. Pada saat ini, kedua jurumudi kembali, tetapi mereka tidak membawa orang lain dari aliansi penyegel iblis. Melihat pemandangan ini, Penatua Chu mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Apakah tidak ada orang di bawah komandomu? Elder Chu, kami menerima slip giok dari pemimpin aliansi, silakan lihat. Seorang jurumudi menyerahkan slip giok itu kepada Penatua Chu. Penatua Chu mengambil slip giok, sinar kesadaran spiritual menembusnya, dan langsung melihat informasi di slip giok. Setelah melihatku, alis Penatua Chu langsung berkerut. Paman Chu, apa yang ayahku katakan? Zuo Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya kita tidak bisa menghadapi Dev di Gunung Tianmo. Perkelahian pribadi tidak lagi diperbolehkan di seluruh Gunung Tianmo. Beberapa klan iblis besar di Gunung Tianmo telah mencapai kesepakatan dengan sekte sekitarnya. Orang-orang ini memanfaatkan terbukanya medan perang antara dewa dan iblis untuk mendapatkan keuntungan. Demi keuntungan mereka sendiri, mereka benar-benar bekerja sama dengan para penggarap iblis. Sungguh tidak tahu malu, kata Penatua Chu dengan nada meremehkan. Tetapi setelah mengatakan itu, Penatua Chu langsung menjadi sedikit malu bagaimanapun. Apa yang dilakukan aliansi penyegel iblis sekarang bukan hanya bekerja sama dengan para penggarap iblis di belakang mereka. Hanya saja orang-orang ini telah membawanya ke meja perundingan. Setelah mendengar ini, Zuo Xuan buru-buru berkata, Paman Chu, dengan cara ini, kita juga bisa pergi ke medan perang para dewa dan iblis, dan Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan saya. Tuan, mereka baru saja mengatakan bahwa pertempuran pribadi tidak diperbolehkan di Gunung Tianmo, tetapi ketika Anda memasuki medan perang para dewa dan iblis, tidak ada yang bisa mengendalikan orang lain. Pasti akan ada pertarungan memperebutkan berbagai harta karun. Tapi aku bisa mengajakmu melihatnya, tapi kamu tidak boleh masuk. Jika kamu membuat kesalahan, aku tidak bisa mengikuti instruksi pemimpin aliansi. Penatua Chu tahu bahwa orang-orang ini dapat mengendalikan pertarungan pribadi di Gunung Tianmo, tetapi setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Oke, ayo cepat pergi. Lagi pula kita tidak bisa berbuat apa-apa di Gunung Tianmo. Saat Dev meninggalkan Gunung Tianmo, belum terlambat bagi kita untuk mengambil tindakan. Zuo Xuan tidak sabar untuk mulai mendesak. Melihat ini, Penatua Chu tidak punya pilihan selain membawa Zuo Xuan ke Sekte Suanyin. Sekte Suanyin. Ini adalah sekte pembudidaya iblis terbesar di Gunung Tianmo. Sekte Suanyin selalu berada dalam celah besar jauh di dalam Gunung Tianmo. Karena tempat ini tidak dapat diakses dan monster merajalela, hanya sedikit biksu manusia yang datang ke sini, itulah sebabnya Sekte Suanyin berkembang. Jika bukan karena medan pertempuran antara dewa dan iblis ini, diperkirakan tidak banyak orang yang akan datang ke Gunung Iblis ini. Luo Shouhai membawa Dev dan yang lainnya ke wilayah Sekte Suanyin, dan di atas kepala Sekte Suanyin ada celah luar angkasa yang sangat besar. Retakan ini seakan-akan mengoyak seluruh langit, di sekeliling retakan tersebut terdapat kabut putih, dan pusaran air yang terlihat dengan mata telanjang terus berputar, ini adalah turbulensi dalam ruang dan waktu. Sepertinya medan perang antara dewa dan iblis ini akan terbuka sepenuhnya dalam beberapa hari. Luo Shouhai lupa melihat celah itu dan berkata, aku tidak menyangka pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis akan seperti ini. Benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Sungguh spektakuler. Ada juga Sekte Suanyin. Dalam situasi surga dan dunia manusia saat ini, ada sekte iblis yang begitu besar. Bagaimana berita menyebar bahwa medan perang antara dewa dan iblis telah dibuka di tempat tersembunyi seperti itu? Apakah Sekte Suanyin sendiri yang memberitahukan berita itu? Mengapa Sekte Suanyin tidak menyegel beritanya, menunggu medan perang para dewa dan iblis terbuka, lalu masuk untuk mengambil harta karun? Mungkinkah ini konspirasi? Semua orang membicarakannya, lagi pula, orang-orang ini secara alami waspada terhadap para penggarap iblis dan tidak terlalu mempercayainya. Bersambung.